Rasul Karim Ba'du. Kepada yang terhormat Bapak DKM Masjid Bila Rizki Ilhami, Bapak Imam, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Imam, saya sebetulnya pengen dibawa aja nih Pak, biar sederajat. Ya, tapi beliau paksa terus. Ya udah, mau nggak mau. Tapi kalau terjadi berikutnya, kayaknya saya senang di bawah aja, pakai rekal biasa. Karena saya tidak lebih tinggi, saya bukan orang yang lebih tinggi daripada bapak-bapak. Saya sama derajatnya. Alhamdulillah, Bapak sekalian bahagia. Sebelum saya mohon maaf karena saya ini sebetulnya cuma tak ada rotan akar pun jadi. Tidak ada rotan akar pun jadi. Akar pun udah lapuh lagi. Akarnya lapuh, jadi ya nggak ada yang bisa dipegang lah. Jadi apa boleh buat begitu. Karena beliau lagi kurang sehat, saya menggantikan. Mudah-mudahan ini menempati posisi beliau. Kayaknya kalau kita cinta kepada Nabi kalau ngaji dulu nggak begini Pak, agak rapat-rapat. Nabi kalau ngaji dulu agak rapat-rapat. Boleh Pak, dekat-dekat. Bukan menghormati saya nggak usah dihormatin. Dekat-dekat hidupkan sunnah Nabi. Boleh kita hidupkan sunnah Nabi. Bukan karena hormat saya, bukan. Saya sih nggak perlu dihormatin. Ikut sunnah Nabi. Kan kita cinta katanya kepada Nabi. Dulu Nabi waktu ngaji begini. Nanti kita riwayatkan hadis-hadisnya. Boleh dekat-dekat. Ya Pak, boleh, insyaallah. Karena Allah suka kepada berjamaah dan bagus jamaahnya, rapat jamaahnya. Baik Bapak bahagia, mohon maaf Pak Imam, Pak DKM ini saya sebetulnya berat betul menyampaikan ini, tapi karena memang sudah akrab dengan beliau beberapa tahun yang lalu sebelum Covid. Ya, beliau imam saya dulu Pak. Beliau ahli Quran. Saya secara tidak langsung banyak ngaji sama beliau nih. Bapak sekalian bahagia, terima kasih banyak, masya Allah. Ya, jadi sekali lagi saya bukan orang yang lebih tinggi daripada Bapak, tidak. Kita sama-sama. Ya, saya disuruh ngasih judul masalah tasawuf. Ya, kajian rohani Pak. Jadi kalau istilah fisik ini penyakit dalam. Penyakit dalam, karena yang dibahas masalah hati, ya kan, hasad, hasud, masalah hati semua. Jadi ada fikih yang dibahas masalah zohir wudu, ya, zohir sholat, zohir haji, zohir zakat. Tapi isi daripada itu haji, zakat, puasa itu dibahas di dalamnya masalah itu. Di antaranya masalah tasawuf. Saya orang yang senang Pak, karena banyak orang yang tidak suka dengan alasan gini, tapi saya setelah menyelidiki dan mengkaji kitabnya langsung secara tekstual, saya kaji secara dalam, secara tekstual, ini tidak ada yang bertentangan dengan Quran, tidak ada yang bertentangan dengan hadis. Jadi saya mengkajinya, alhamdulillah. Baik Pak bahagia, alhamdulillah Pak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghantar kita. Sungguh kita ke sini bukan kita punya kemauan, Allah punya kemauan Pak. Orang bisa sholat itu bukan kemauan dia, bukan kemauan Allah, kehendak daripada Allah. Kenapa? Karena karakter daripada manusia. Quran bilang la inna nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya karakter orang pengennya beloknya ke kiri terus. Itu karakter. Nafsu begitu Pak. Nah, orang-orang yang ditundukkan nafsunya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, istilah dalam tasawuf itu majzum, ya. Jadi dipaksa sama Allah untuk taat. Nabi dan Rasul, orang soleh, para syuhada, orang soleh dan soleha, itu orang yang dipaksa oleh Allah untuk dia taat kepada Allah. Kalau tidak dipaksa tidak akan bisa. Dan tidak ada yang bisa memaksa kecuali Allah. Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dicintainya, masya Allah, palang dada Nabi dalam perjuangan, orang yang paling dicintainya. Kemudian pada saat akhir hayat beliau, wahai pamanku, ucapkan la ilaha
illallah, saya akan bela di hadapan Allah. Tapi sampai akhir hayatnya pamannya tidak mengucapkan la ilaha illallah, sehingga Nabi menangis. Ya. Itulah nampaknya seseorang tidak akan bisa taat kecuali dia dipaksa sama Allah. Makanya untuk kita mohon kepada Allah minimal 5 waktu, ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah beri saya petunjuk. Kalau tidak bisa. Bapak bahagia, masya Allah. Kita bersyukur nih Pak. Ya. Baik. Nah, yang dibahas masalah ini adalah, jadi ada gitu Pak, ada ibadah dalam kitab Irsyad dikatakan ada ibadah, ada ubudiyah, ada abudah. Ibadah itu waktunya tertentu, tempatnya pun tertentu. Ya, contoh haji, ya waktunya tertentu di musim haji saja. Waktunya tertentu, semua tertentu. Puasa ya Ramadan saja yang wajib. Itu namanya ibadah. Salat 5 waktu, jamnya sudah ketahuan, tepat waktu dan sebagainya. Selesai daripada itu, selesai ibadah. Tapi perjalanan dari situ menuju yang lain lagi namanya ubudiyah. Namanya ubudiyah. Nah, kalau ibadah, maaf, kalau Bapak sudah selesai sholat 5, katakanlah subuh 10 menit lah ya, 10 menit selesai, 10 menit selesai, sudah selesai ibadahnya, pahalanya pun selesai, pahalanya selesai, sudah habis karena sudah tidak lagi sholat. Tapi perjalanan dari mulai Bapak sholat sampai menunggu sholat berikutnya itu namanya ibadah, ubudiyah. Ubudiyah inilah yang paling besar nilai pahalanya di hadapan Allah ketimbang ibadah. Contoh, setelah sholat isya kan belum waktu sholat subuh belum datang, ya gak? Kemudian Bapak ya tidur, ya kan, sampai menjelang subuh. Tapi pada saat Bapak mau sholat, setelah sholat isya selesai, Bapak tidur dengan adab-adab tidur. Ada adab-adabnya tidur, bukan sekedar ngantuk, bukan. Wudu, baca qul 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian baca ayat kursi, selesai, tidur. Di hati ngomong, saya niat mau sholat tahajud, niat sholat tahajud. Kemudian pengen niat sholat subuh berjamaah. Perjalanan Bapak mulai dari sholat isya tidur sampai menjelang subuh azan baru bangun, tahajudnya bablas. Tahajudnya bablas karena capeknya nyari duit, ya gak? Ini yang disebut ubudiyah. Pahalanya seperti Bapak sholat sepanjang malam, walaupun gak sholat tahajud, tapi karena niatnya sudah begitu hebat, maka dianggap tahajud. Inilah yang besar pahalanya. Di sana dibahas, gitu Pak. Saya contohkan. Saya contoh nih Pak. Ini contoh ini belum kita bahas masalah kitabnya. Contoh aja dulu. Ya. Makanya Nabi bilang, ya, intizar sholat ba'da sholat kama bidakhir sholat. Orang nungguin sholat karena belum waktu sholat selesai, belum datang. Maka dia tunggu sholat tuh. Karena sholat belum datang dia tidur, ya kan? Beraktivitas dan lain-lainnya, maka niat dia seperti itu dihitung sholat. Nah, bapak-bapak kesini nih, masya Allah, bukan main hebatnya nih. Datang ke sini, satu langkah dalam hadis, beberapa hadis keterangan Bukhari Muslim, di sana katakan satu langkah diampuni dosa-dosanya. Ya, ubudiyah tuh. Satu langkah berikutnya dinaikkan derajatnya. Datang ke masjid, melangkah menuju pintu masjid, masuk kaki kanan, jangan kaki kiri. Ini ingat Pak, kita terkadang masuk masjid nggak tahu kaki kanan atau kaki kiri. Maka masuknya dia kalau tidak tahu bagaimana ini saya masuk masjid mau kaki kiri atau kaki kanan, maka tidak ada nilai buat dia. Masuk masjid juga, masuklah dia ke masjid, kaki kanan.
baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu rahmatmu buat saya. Mulailah terbuka pintu rahmat buat dia. Tapi kalau bapak masuk masjid mau kanan mau kiri nggak ada urusan, ya maka nggak ada nilai. Di sana dibahas masalah ini. Ya, pintu rahmat terbuka. Bapak masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Nah, gitu Pak, 2 rakaat minimal. Masya Allah, udah besar betul pahalanya. Niat karena salatnya belum datang, mungkin niat itikaf di masjid. Mau baca doa, tidak ada doa, tidak ada masalah. Kalau saya dulu waktu masih kecil diajarin sama orang tua. Nawaitu an takifa fi hajal masjid madum tupi. Saya niat itikaf selama saya masih ada di masjid. Selesai sudah. Mau tidur, ngorok, makan, minum, no problem. Ngorok, tidur, makan di masjid, no problem. Kenapa dia niat apa? Itikaf. Niat itikaf itu sama dengan ibadah 1 tahun lamanya, walaupun cuma beberapa menit. Niat itikaf sama dengan ibadah 1 tahun lamanya, walaupun beberapa menit. Udah nggak kehitung pahalanya. Qobliyah datang apa? Azan. Qobliyah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari, rakaatil fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dunia beserta isinya. Ini nggak bisa pakai ini. Nggak bisa pakai ini Pak. 2 rakaat qobliyah lebih baik pada dunia beserta isinya. Punya Ferrari aja, punya Alphard aja, punya Lamborghini aja bukan main hebatnya ya. Ini dunia beserta isinya. Itu dibahas di dalam tasawuf. Itu ada bagaimana caranya? Nah, itu yang sedang dijalani, yang kita akan jalani nanti kalau kajian ada. Nah, sehingga Nabi bilang, ya. Kemudian setelah qobliyah 2 rakaat coba, 2 rakaat qobliyah subuh aja. Makanya kalau orang ini mengerti, tak ada satupun orang di dunia ini pada saat azan subuh datang kecuali dia datang ke masjid. Kenapa? Seluruh dunia yang ada pada dirinya nggak ada nilainya ketimbang orang yang sholat qobliyah subuh. Bayangin coba. Sekarang belum kelihatan, orang nggak kelihatan kok. Ini masalah gaib Pak. Masalah gaib ya, nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Andaikan Bapak jadi raja, ya, Bapak akan tinggalkan istananya tuh pada saat dengar azan. Pada saat dengar azan. Kalau Bapak lagi di istana nih, akan ditinggalkan seluruh istananya, dia menuju masjid. Kenapa? Istana akan habis, akan jadi bangkai. Ingat? Nah, 2 rakaat qobliyah subuh ini lebih baik daripada dunia beserta. Itu dibahas. Kemudian sholat subuh berjamaah. Makanya Nabi bilang dalam hadis Nabi Pak, lau ta'lamu ummati ma fil atamah la tawalau habwan. Andaikan umatku tahu tentang isi sholat subuh berjamaah. Ada 2 kaul mengatakan, ada ahli hadis mengatakan sholat subuh, ada yang mengatakan sholat isya sama-sama. Ya, niscaya mereka menginginkan walaupun merangkak ya. Orang Sawangan ngeson. Ada orang Sawangan enggak sini? Orang sini nih ngeson. Ngeson ini bahasa Perancis. Ngeson apa merangkak? Anak yang belum bisa jalan ngerondam. Itu merangkak namanya. Orang Sawangan bilang ngeson. Merangkak. Dia bela tuh untuk sholat subuh berjamaah. Untuk sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena orang yang sholat subuh berjamaah jaminan surga. Masya Allah. Bukan main. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholal barda ini dakhalal jannah. Siapa orang yang sholat 2 dingin. Ahli hadis mengatakan, ada yang mengatakan sholat isya, ada yang mengatakan sholat subuh. Ada kaul lain mengatakan asar. Kalau asar waktunya sedikit. Mohon maaf ya, saya bukan mau nyohor ini. Ini hadis di Indonesia, siapa orang yang sholat 2 dingin masuk surga, ini di Indonesia kurang Pak, karena tidak mengalami 4 musim. 2 tahun yang lalu saya sholat tarawih dari awal Ramadan sampai Lebaran itu di Maroko, musim dingin. Di Maroko musim dingin sekali. Subhanallah. Saya
betul ini hadis, betul sekali. Kenapa? Jangankan kita mau duduk di ubin Pak, di ubin ini harus ada heater, harus ada pemanas, pakai pemanas ubinnya. Kalau nggak pakai pemanas di pantat beku. Saking apanya? Saking dinginnya, 0 derajat. Pokoknya 0 derajat lah. Jangankan mau sholat subuh berjamaah, bukan main. Wudu ini pada petah nih. Saya, subhanallah, ini hadis benar, betul. Maknanya kalau orang bisa sholat subuh berjamaah di situ, bukan main hebatnya. Jangankan subuh, jam 12 siang aja seperti di freezer. Jam 12 siang aja seperti di freezer. Bagaimana kalau subuh? Makanya Nabi benar. Man sholal barda ini dakhalal jannah. Siapa orang yang sholat 2 dingin, surga jaminannya. Ini kan kalau orang tahu nilainya, istananya dia tengah tinggalkan demi sholat subuh berjamaah. 2015 saya sholat tarawih juga di Afrika Selatan. Sebelahnya udah kutub tuh Pak. Subhanallah, saya lihat sholat subuh kok seperti sholat Jumat. Sholat subuh seperti sholat Jumat. Saya bingung kok. Andaikan ini terjadi di Indonesia, Masya Allah, bukan main hebatnya nih. Apa ya? Satu pun tak ada orang yang jalan. Satu pun tak ada orang yang jalan. Semuanya bermobil semua. Saya tanya dengan orang yang sebelah, pakai mobil semua. Tahu nggak Pak? Ini mereka jaraknya ada yang 10 km, 20 km dari sini untuk sholat subuh berjamaah. 10 kilo, 20 km untuk sholat subuh berjamaah. Di Indonesia, di Piladit Ilhami, 1 langkah udah sampai ke masjid. 1 langkah udah sampai ke masjid. Ada apa? Mengapa yang kilometer sampai, yang tinggal selangkah tidak sampai? Bukan masalah logika, bukan masalah otak, bukan masalah apa. Ini di sini yang perlu dikaji, yang di sini yang perlu dioperasi, yang di sini yang perlu diopname. Ya Pak ya? Di sini perlu diopname, di sini yang perlu diagnosa, di sini yang perlu diterapi. Terapi inilah tasawuf ajarannya. Gitu Pak. Baik Pak, sebahagia. Udah nggak kehitung tuh pahalanya, Masya Allah. Udah surga jaminannya. Percaya nggak Pak? Yakin nggak? Yakin nggak? Kalau nggak yakin mati. Kalau nggak yakin mati. Setelah mati datang ketemu saya, Pak Ustadz bener. Mati dulu. Ya kan masalah gaib mati dulu Pak. Kalau nggak mati nggak bisa. Ya kan? Mati dulu baru. Di pelajaran ini sebagian ini yang kurang. Sehingga orang datang ke masjid, ya nggak ada nilai ini. Nah, gitu maksud saya. Ini penting loh Pak. Kenapa? Karena ini bagian daripada ayat mengatakan yu'minuna bil ghaib. Bagian daripada ayat apa? Yu'minuna bil. Orang beriman itu iman dengan yang gaib. Surga, pahala, neraka, siksa kubur segala macam nggak kelihatan. Gaib. Ini mesti. Hari ini orang dengar azan lebih hebat daripada apa ya? Dengar bunyi HP dari bosnya lebih hebat daripada dengar suara azan yang dari maha bos. Gimana coba? Ya Pak ya? Dengan dengar miss call dari bosnya, cuman miss call aja dari bos, dari atasan, nggak bisa tidur. Ya kan? Ada WA dari bos jam 3 saya tunggu, itu jam 1:30 udah sampai. Ya kan? Kenapa? Bos yang menjamin dia, kata dia, ya kan? Yang mendudukan dia, kata dia. Yang maha bos, yang maha ngebel, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum. Menang bayar maneh. Apa menang? Diam aja. Ini masih tanda kutip yu'minuna bil ghaibi, tanda kutip. Masih tanda kutip. Kan Quran bilang yu'minuna bil ghaib. Kalau dia iman yang gaib, subhanallah. Ini kan? Dari rumah diampuni dosa-dosanya, dinaikkan derajatnya, masuk ke masjid pintu rahmat Allah buka,
tahiyat 2 rakaat qobliyah subuh aja lebih baik daripada dunia berserta isinya. Kemudian ada salat subuh berjamaah, masya Allah, surga jaminannya, ya kan? Berikutnya bersebahagia. Makanya benar-benar Nabi, saya mengamati benar, kalau orang salat subuh berjamaah dengan keyakinan surga, yakin saya. Kenapa? Oh Pak, ya. Saya bilang di Indonesia ini kurang, di sini dikurang lah ya. Makanya bersebahagia, apa yang kurang di Indonesia tidak Allah kasih keberkahan. Mengapa? Karena ini nggak dijaga dulu. Ini dijaga dulu nih. Kan Quran bilang law an ahlal qur'an wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduknya iman, benar iman, takwa benar. Keberkahan bukan saja di dunia ya, ada langit dan bumi, Pak. Ada yang pernah ke Thailand enggak? Ke Thailand. Patani Yala Naratiwa Congklak. Saya pernah beberapa kali ke sana. Di salah satu provinsi namanya Patani. Sholat subuh berjamaah seperti sholat Jumat. Sholat subuh berjamaah seperti sholat Jumat. Saya dulu cuma dengar durian Bangkok, ayam Bangkok, gitu Pak ya. Di sana subhanallah betul-betul Bangkok gitu. Betul-betul Bangkok. Namanya ayam Bangkok itu betul-betul Bangkok. Durian Bangkok itu dibuang-buang di sana, Pak. Pendek sekali. Durian Bangkok. Terus lantainya banyak. Perjalanan saya menuju ke sana ketemu dengan orang Indonesia yang mau mondok di sana, mondok pesantren, ngambil tahfidz Quran dari Bangka Belitung. Saya nanya, "Ente mau ke mana?" "Thailand, Pak Ustadz." "Ngapain Thailand?" "Ngaji." "Ngaji? Emang kurang apa di Indonesia?" "Kurang apa di Indonesia?" saya bilang. Ya sedikit banyak saya tahu Indonesia bukan main, Pak, masalah keilmuan. Bukan masalah itunya, Pak Ustadz. Di sana suasana bagus. Maksudnya, pokoknya Ustaz nanti kesana aja dah. Nggak dijawab sama dia, Pak. Pas saya kesana, subhanallah. Jangankan itu anak ngaji, tidur aja bisa ngaji dia. Jangankan itu anak ngaji, tidur aja bisa ngaji. Maksudnya begini, Maghrib Isya tidak terdengar suara kecuali suara Al-Quran. Di semua rumah, di semua rumah. Di semua rumah nggak ada suara lain kecuali suara apa? Al-Quran. Bayangin Pak, itu anak berarti tidur aja bisa ngaji. Saya dibawa ke suatu kampung Pak, kampung betul, kampung. Rumahnya panggung. Di samping rumah tadi ada kebo. Yang namanya di kebo kan nggak ada yang di kota Pak, di kampung. Di kebo, sapi, kandang, bau tai apa? Kambing, bau tai kebo, bau tai sapi. Ya kampung betul. Karena rumahnya panggung, saya diajak ke atas naik. Karena di bawah kan kebo sapi kan, di atas panggung saya naik ke atas. Subhanallah. Keluarga, bapak, ibu, anak, cucu, menantu lagi ngaji. Bayangin coba. Mertua, bapak mertua, ibu mertua, anak, menantu, cucu lagi ngaji. Bener. Lagi ngaji, Pak. Sekarang kita mantu sama mertua ngaji bareng di Indonesia. Waduh, nanti dulu. Om enggak? Mertua gua ngajarin gua atau mantu gua ngajarin gua nanti dulu. Ajib, Pak. Coba Bapak pernah ketemu nggak di Indonesia? Mantu, mertua, ya kan? Cucu, semua duduk ngaji. Mantunya ngajarin mertua. Mantu ngajarin mertua di Indonesia kira-kira gimana? Lu siapa sih? Ajib ini. Oh bener. Bapak sebahagia. Ajib bukannya. Ajibnya gimana? Ada beberapa hal yang memang saya nggak ketemu di Indonesia, maksud saya. Saya ke jalan. Sepanjang jalan motor, mobil masih pada hidup tuh. Kuncinya nggak diambil. Saya nanya ini kenapa mobil kuncinya nggak diambil? Siapa yang mau nyuri Pak Ustaz di sini? Mobil bagus-bagus betul. Ya, Fortuner, Pajero itu biasa di kebun-kebun. Adanya di kebun-kebun. Di jalan raya banyak motor-motor. Kuncinya nggak diambil. Di Indonesia kambing di dalam rumah
kambing di dalam rumah dikunci, digembok, dikunci lagi gemboknya, masih di. Oh, ada yang kurang berarti. Masalah apa kurangnya ini? Paham Pak? Orang nyuri karena apa? Bukan nggak punya duit, bukan. Ini di sini adanya, paham ya? Itu dibahas masalah itu. Di sini adanya. Ajaib, subhan, pantes, betul. Anak ini benar. Jangankan tuh anak ngaji, tidur aja bisa ngaji. Betul, nggak salah. Allah kasih keberkahan. Kenapa? Bayangin saja, kalau orang motor mobil bagus di jalan-jalan raya, kuncinya nggak dicabut, berarti kan nggak ada maling. Indonesia kayak kuncinya ada alarmnya, kunci ada alarmnya. Masih apa? Yang ajaib lagi kotak masjid. Yang ajaib lagi kotak masjid, keropok masjid masih di apa? Jadi diambil, ada CCTV-nya lagi, security-nya masih diambil juga. Bukan masalah punya duit gak punya duit, bukan. Ini di sini adanya. Itu dibahas, itu dikaji. Gitu Pak. Itu dibahas, itu dikaji. Baik Pak. Ya. Sampai jam berapa nih? Masih ya dikit. Baik, saya bawakan kitabnya Pak. Ini maaf ya sedikit saya baca nih. Kayaknya tagnya aja dah, karena panjang hadisnya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bacakan. Ya. Yatlu alaikum al-ana rajulun min ahlil jannah. Ini potongan hadisnya aja. Ya. Nabi lagi ngaji kayak gini nih, kayak ginilah ngaji. Tiba-tiba seorang pemuda datang, duduk di tengah-tengah ngaji. Nabi sedang tausiah. Nabi bilang, ahli surga datang. Ajib nih Pak, ahli surga. Ini hadisnya nih, kitab Hayatus Sahabat jilid kedua halaman berapa nih? 500 ya, 85. Ahli surga datang. Selesai pengajian, selesailah. Besok Nabi memberi tausiah lagi sama sahabat-sahabatnya. Pemuda tadi datang lagi, agak belakangan sedikit. Habis wudu, biasalah habis wudu segala macam dia masuk ke masjid. Pemuda tadi yang dikatakan ahli surga datang. Berikutnya di sini dikatakan Nabi bilang ahli surga datang. Orangnya masih ada di dunia, sendalnya masih ditenteng. Zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang Pak, ya nggak? Dulu kampung ya kan, nggak aja tenteng. Ditaruh depan, ahli surga datang. Ya. Selesailah, besok sama tuh Nabi, ahli surga datang. Ya, ini dalam riwayat ini Pak, ya, dari Abdullah bin Umar ya. Ini riwayatnya diriwayatkan Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Selesai 3 kali Nabi dengan waktu yang berbeda mengatakan bahwa ahli surga tadi datang dan orangnya itu lagi. Abdullah bin Umar dalam riwayat ini nemuin orang yang bilang ahli surga. Saya lagi ada masalah nih, ada problem di rumah, ada masalah dengan orang tua dan keluarga, pusing pala, gitulah kira-kira gambarannya. Saya pengen nginep, bermalam. Saya pengen bermalam di rumah kamu, boleh nggak? Nenangin pikiran lah kalau bahasa kasarnya, nenangin pikiran di rumah kamu, pengen nginep. Ya boleh, silakan. Gitulah singkatnya Pak. Berlalu dia ini bermalam, Abdullah bin Umar bermalam ke rumahnya nih. Sepanjang malam diperhati ini pemuda tadi yang dikatakan ahli surga. Biasa-biasa aja. Biasa, normal aja umumnya orang normal. Tidur biasa dia, ya kan? Menjelang subuh dia bangun sekadar sholat, ya biasa-biasa saja. Ya kan umum Pak, orang beriman tuh umum. Kalau sebelum subuh udah bangun tuh orang beriman umum, itu bukan hal yang aneh, bukan. Kalau orang beriman sebelum subuh belum bangun, udah subuh belum bangun, orang beriman yang tanda kutip tuh. Ya kan ya? Orang beriman kan sebelum subuh dia udah bangun, itu normal. Kalau orang beriman sebelum sudah subuh belum bangun, abnormal namanya. Abnormal dia. Ya kan, kecuali dia sakit, ada uzur atau kebablasan, itu lain hal. Biasa-biasa aja, tak umum. Hari pertama
Besok dia cari lagi, cari tahu lagi, pulang ke rumahnya dia perhatiin. Begitu juga sama. Hari ketiga ngomong dia. Hari ketiga dalam riwayat ini Pak sebagian ngomong. Ini mananya aja. Talata anta salasa marrat dalam riwayat Pak. Paratu an awi ilaika panzura maja amaluka. Fakta dia bika lam ara amilta kabira amalin. Paman ladzi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma huwa illa ma ra'aita. Ya. Dari hari pertama kamu dibilang ahli surga, hari kedua dibilang ahli surga sama Nabi, ke hari ketiga juga ahli surga. Saya pengen tahu amalannya apa sih? Gitu Pak. Saya sebetulnya nggak ada masalah di rumah keluarga, nggak ada salah, nggak ada masalah, nggak ada problem, nggak ada apa-apa. Saya nipu kamu, pengen tahu amalan kamu apa di rumah, sehingga dikatakan Nabi mengatakan kamu ahli surga. Ya. Saya lihat kamu biasa-biasa saja, nggak ada yang istimewa, nggak ada yang hebat, nggak sepanjang malam tahajud, nggak siang malam puasa, nggak biasa baca Quran dari pagi sampai malam sampai nggak biasa-biasa aja. Ya. Sehingga di sini kan apa sih saya lihat? Emang kenapa sih kamu bisa begini? Apa? Akhirnya dia bilang saya ini sama orang beriman hati saya bersih. Saya sama orang beriman hati saya bersih. Paham Pak? Hatinya sama orang beriman bersih. Nah kita punya tetangga orang beriman, dia beli TV kita mangkel. Dia beli mobil kita yang, dia jadi orang kaya kita nggak seneng. Dia jadi orang miskin, alhamdulillah dia mati sekalian. Nah, miskin bukan begitu ahli surga. Kalau ada orang beriman kaya, hebat, dermawan, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang beriman seperti itu, dia dermawan, ya kan, ya apa dan sebagainya. Kenapa? Minimal dia nggak nyusahin orang. Coba kalau dia miskin, susah. Hah? Kira-kira gimana Pak? Ngerepotin nggak? Ngerepotin. Yang kaya, alhamdulillah saya dikasih kekayaan Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa berbagi. Berbagi. Kenapa? Maaf Pak, Bapak jadi orang kaya bukan karena kehebatan Bapak dalam berbisnis, nggak ada hubungan, nggak ada. Bapak jadi orang kaya, jadi orang hebat, berpangkat, nggak ada hubungan dengan prestasi yang hebat, nggak ada. Itu Bapak jadi orang hebat karena siapa? Karena orang miskin. Karena apa? Siapa yang jadi cleaning service kalau nggak ada orang miskin? Rumah Bapak bersih karena ada siapa? Ada cleaning service. Pakaian Bapak bersih karena ada apa? Tukang cuci, laundry. Nganterin air galon siapa? Mati Bapak. Nabi benar. Innama tunsaruna tu'arzuqu nabi doa apakum, wahai orang kaya kalian dapat rezeki karena ada orang lemah, karena ada orang miskin. Kalian jadi orang hebat karena ada doa-doa orang miskin. Ya, take and give kalau bahasa ininya, take and give sama kita. Ini bersih hati nih, ini dalam riwayat bersih, saya bersih aja sama orang beriman, hati saya enggak gil. Makanya ada doa. La taj'al fi qulubina gillan. Ya Allah jangan jadikan hati saya kepada orang beriman gil. Degil apa degil? Degil gimana sih? Lihat orang susah, miskin, jelek, hidup lagi Pak. Udah susah, miskin, ya kan? Hidup. Kita ngomong, hati kita ngomong gimana coba? Kita ngomong gimana? Nah ini orang udah susah, miskin ya. Oh hati-hati loh Pak. Hati-hati. Nggak bisa begitu. Siapa yang mau begitu sih? Andai kan Bapak dijadikan seperti itu gimana? Ya. Udah jelek hidup lagi ya. Nggak bisa. Orang beriman nggak begitu. Hati saya nggak begitu nih kata pemuda tadi. Pokoknya orang beriman nih saya punya mata dua. Satu melihat kejelekan diri saya. Satu melihat kejelekan diri saya. Satu melihat kebaikan dia. Titik dah. Kalau ini ada dalam diri kita, insya Allah menjadi orang hebat Pak. Saya jelek, saya belum bisa ini, ya kan? Belum bisa ini, ya Pak ya? Saya belum bisa menghatapkan Quran tiap bulan, nah, itu kan koreksi tuh. Saya belum bisa tahajud itu. Saya belum bisa puasa Senin Kamis, ya kan? Saya punya uang belum bisa berbagi kepada orang. Itu
Jangan ngeritik orang mulu kerjaannya. Ya kan? Iya. Ini hadis Pak, saya sih ngurain hadis. Percaya syukur nggak pernah nggak apa-apa, nggak dipanggil nggak apa-apa. Nggak dipanggil nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ini penting ini. Saya maaf ya, saya sering bolak-balik ke ini Pak, karena emang ini rute saya, rute. Subhanallah, saya bersyukur betul. Saya pernah ngomong sama beliau ini. Saya sering bolak-balik kemari. Salah satu kegembiraan saya melihat ini komplek. Ada masjidnya dan punya orang iman, punya orang beriman. Itu saya suka betul. Punya orang beriman itu saya suka. Betul Pak, itu yang saya subhanallah. Saya nggak butuh duit dari orang ilhami, enggak. Tapi saya senang. Nilai itu yang di hadapan Allah yang besar. Itu kajiannya tasawuf itu nanti. Itu bagaimana caranya? Dia orang beriman ini Pak, antik loh Pak. Antik punya beriman. Makanya Nabi benar. Orang berimannya apapun yang terjadi pada dirinya, surga dia ujung-ujungnya. Mau dia orang kaya di surga, mau orang miskin dia surga. Ya. Saya contohin Pak. Ini maaf ya, ini maksudnya ini kajian yang sifatnya rohani ya. Makanya saya bilang ini kajian tasawuf spesialis dalam. Gak ada yang tahu kecuali dokter spesialis. Ya kan? Kalau yang borok-borok, korengan-korengan ini puskesmas dah. Ya. Jadi gini, dalam kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Al-Maribari diceritakan Imam Mubarak ini salah satu walinya Allah dan salah satu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada beliau, Imam Mubarak. Ya, termasuk ya, orang-orang Syiah berguru kepada beliau, Imam Mubarak rahimahullah taala. Selesai beliau tawaf Pak. Ya, habis tawaf ngantuk, tertidur di Ka'bah. Kalau sekarang nggak bisa tidur Pak di Ka'bah. Jadi apa? Usir-usirin sama askar. Dulu saya masih bisa tidur. dulu ini waktu saya masih kuliah, beberapa kali ke sana masih bisa tidur karena emang nggak kayak sekarang gitulah. Jam-jam dulu mah masih kita pakai bukaran yang di jalan-jalan tuh yang pakai selang itu masih. Sekarang udah enggak, tinggal puter beres. Imam Mubarak rahimahullah ini berapa ratus tahun yang lalu Pak ya. Tertidur beliau setelah tawaf di Ka'bah. Maka beliau bermimpi. Tahun ini haji nggak ada yang terima kecuali muwakki. Bangun dia. Orang beriman mimpinya benar loh Pak. Itu hadis Nabi. 1001 kenabian mimpi orang beriman. Mimpi orang beriman. Apalagi mimpi di Ka'bah. Dan imam beliau, Masya Allah. Berikutnya mimpi lagi tahun ini haji nggak ada yang terima kecuali Mubarak. Kecuali muwakki. Muwakki. Ya, akhirnya berikutnya dia cari nih namanya muwakki Pak. Muwakki ini dicari. Di mana dia alamatnya lah gitu. Dapatlah alamat dia adanya di Baghdad. Baghdad itu sekarang Irak-Iran yang lagi perang. Baghdad Irak-Iran sana. Imam Ibnu Mubarak nih nyari nih si muwakki nih. Karena nggak ada yang terima tahun ini haji kecuali dia. Dicarilah singkatnya nih Pak. Berbulan-bulan ke sana. Ketemulah singkatnya nih, ketemu berbulan-bulan dari Arab ke Iran loh Pak. Zaman dulu belum ada pesawat, ya kan? Iya, berbulan-bulan pakai kuda pakai apa? Ketemulah singkatnya nih Pak dengan muwakki nih. Saya bermimpi tahun ini haji nggak diterima kecuali haji engkau. Gimana sih? Maksudnya Allah kasih saya mimpi nggak ada yang terima haji kecuali engkau hajinya. Saya belum haji, dia bilang. Saya belum haji. Tapi saya niat haji. Gitu loh Pak. Niat haji. Jadi gimana? Begini Tuhan, beginilah yang singkatnya. Saya profesi saya cuma tukang sol, bukan tukang sepatu, tukang sol. Sol sepatu berapa sih duitnya ya? Bertahun-tahun saya kumpulin itu keuntungan ngesol, saya sisa-sisain. Saya bertahun-tahun saya kumpulkan itu duit untuk pergi haji. Untuk pergi haji. Setelah mau kumpul, istri saya hamil. Tetangga saya masak daging, tercium bau harumnya, ya kan? Kepada istri saya yang lagi ngidam. Apa ngidam? Ngidam sama ya? Ngidam kan, kalau orang ngidam malam-malam pengen
Ya enggak, ya kan? Pengen mangga, pengen ini, pengen ini. Tercium, maka ya karena istri lagi hamil, ya saya datanglah ke bapak nih, ya datang ke tetangga sebelah. Maka tetangga sebelah ini ngomong, ini daging halal buat kami, haram buat kamu. Dalam riwayat seperti itu. Ini daging halal buat kami, haram buat kamu. Kamu nggak boleh minum, nggak boleh. Ini halal, haram buat kamu, buat saya halal. Maksudnya, saya punya anak, ya, anak yatim beberapa hari nggak makan, nggak. Zaman dulu loh Pak, belum ada zaman sekarang, belum ada sekarang panti asuhan, belum ada. Bisa dibayangin ya, di kampung adanya. Beberapa hari belum makan, daripada nih anak mati, ada bangkai, saya masak. Dalam riwayat ada yang mengatakan bangkai anjing, ya namanya bangkai. Mau binatang halal pun kalau yang namanya bangkai hukumnya haram. Apalagi ini bangkai anjing, dalam riwayat bangkai himar, keledai. Daripada ini anak mati, saya masakin. Maka ini ya halal buat saya lah, daripada saya mati dia kan. Haram buat kamu, karena kamu bisa makan, bisa minum, biasa nyari duit. Semenjak itu duit saya yang saya kumpulkan bertahun-tahun lamanya untuk pergi haji, saya kasih itu semua ke ibu tadi yang punya anak yatim piatu yang beberapa hari belum makan. Dalam riwayat, ya Allah, bertahun-tahun saya kumpulkan haji, habis duit. Itu Pak. Masya Allah, karena dulu enggak turun wahyu, sudah tidak turun wahyu seperti zaman Nabi, maka Allah mimpikan melalui Imam Mubarak bahwa dialah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu. Kata ulama, ada apa ini? Dia belum pergi haji sudah diterima. Karena nilai perjuangannya itu. Itulah yang disebut ubudiyah. Makanya benar, hadis mengatakan niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang beriman, niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya. Niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya. Saya contohin tadi, Bapak sholat subuh berjamaah di sini 5 menit selesailah sudah pahalanya, selesai habis sudah. Tapi Bapak niat dari subuh besok mau subuh lagi, itu tuh ibadah tuh 24 jam pahalanya tuh. 24 jam pahalanya. Itu yang dibahas nanti kajian itu Pak. Paham? Mudah-mudahan enggak paham Pak. Kalau orang paham dalam beragama, dalam berilmu, wah ini orang bodoh dia. Understand? Orang bilang Inggris, paham? I don't understand, saya bilang. Saya enggak paham. Maksud enggak paham di sini apa? Belum bisa amal. Bahasa bahagia. Saya bilang, nanti kita bacakan banyak riwayat yang banyak Pak yang berkenaan dengan ini. Makanya Umar, pernah Nabi begini, maaf nih ya, sahabat Nabi habis Isya Pak, Nabi nggak keluar dari kamarnya untuk jadi imam, nggak keluar dari kamarnya untuk jadi imam. Itu orang yang di masjid udah nungguin, banyak betul nungguin semua sholat. Ada yang ketiduran saking ngantuknya, udah terlalu lama nungguin, ya kan? Ada yang bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Umar agak sewot, Umar bin Khattab. Umar siapa sih nggak kenal Umar nungguin lama. Umar bilang, hei, tuh anak-anak udah pada tidur, anak-anak kecil udah pada tidur. Maksudnya udah cepet sholat karena udah pada malam, anak-anak udah pada tidur. Selesai itu Nabi baru datang. Kalau tidak memberatkan umat saya akan malamkan ini sholat Isya berjamaah. Maksudnya dia nungguin sholat Isya Nah makanya Nabi bilang nungguin sholat sampai sholat berikutnya dianggap sholat. Nunggu berapa susahnya nunggu sih? Nunggu sholat sampai sholat berikutnya dianggap sholat. Bapak setelah sholat subuh nih, nunggu sholat subuh berikutnya atau nunggu sholat zuhur nih, ntar ya kan? Karena zuhur belum datang, beraktivitas lah, berkantor, ya kan, dagang, bisnis, dan lain-lain semuanya. Niatnya ini disebut ibadah. Niatnya ini dihitung seperti sholat. Enak Pak ya? Paham nih semua? Oh, itulah Islam. Jadi perbuatan kita nggak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Makanya perlu ini kajian. Perlu. Ini di sini bahasnya Pak. Ya.
Makanya bahagia. Agama ini apa sih? Dikit-dikit yuk minun ambil gaib, iman dengan gaib, apa pun dengan gaib semua Pak. Yang dibaca ayat itu berkenaan dengan gaib. Kalau zahir mah nggak perlu dikaji dah. Lapar makan itu nggak perlu diaji. Sakit ke rumah sakit nggak perlu bilangin, nggak perlu umumin, ya nggak? Perlu umumin nggak? Kalau bapak sakit ke dokter nggak perlu, ngapain sih, orang udah paham semua, ya kan? Iya, nggak perlu itu mah. Lapar makan nggak perlu diumumin, nggak perlu ada yang bahas, ya kan? Iya, ada MBG sekarang malah itu nggak perlu diumumin, ya kan? Terus sebagai diumumin ini salah satunya masalah yang ini nih, karena ini di dalam adanya, dan masalah yang gaib adanya di dalam semua. Ya. Ini perlu berbagai pembahasan, ini penting. Ya. Oh benar. Ya. Muaki yang begitu hebat, perjuangannya itu yang dinilai sama Allah. Perjuangannya itu yang dinilai sama Allah. Perjuangan pergi hajinya itu dia kumpulin tukang sol, kumpulin bertahun-tahun, kemudian dia korbankan. Nilai itunya yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada hadis begini Pak. Innallaha yuhibbul ghaniyal karima. Allah suka kepada orang kaya dermawan. Kaya dermawan. Allah suka kepada orang kaya dermawan. Dilanjutin tuh hadis. Innallaha yuhibbul fakira al karima asyaddu. Allah suka kepada orang susah, orang miskin, orang yang kebelangsak hidupnya tapi dia dermawan. Subhanallah. Allah lebih suka, sangat-sangat lebih suka kepada orang yang miskin, yang susah, tapi dia kan nggak masuk akal. Gimana mau dermawan Pak Ustadz? Buat dirinya aja nggak bisa, buat dirinya aja susah. Kok dia suruh dermawan? Kata-kata dermawan kan mesti ngasih uang, ya kan? Mesti memberi, mesti nih. Jangan salah paham Pak. Banyak orang yang lebih dermawan, orang miskin lebih dermawan ketimbang orang kaya dermawan. Banyak orang yang miskin lebih dermawan ketimbang orang kaya yang dermawan. Banyak sekali. Malah kebanyakan orang miskin yang dermawan. Dia nggak bangun masjid, Pak Ustadz. Dia nggak bangun jalan ini, enggak. Tapi dia lebih dermawan daripada orang kaya. Dari mana? Kita lanjutin nanti Pak. Lanjutin nanti kalau berkenan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya, berlanjut nanti. Kan pembahasannya sampai jam berapa? Udah habis ya? Udah habis. Nah, ini kajian loh Pak, kajian hati namanya. Ya. Hadisnya bagaimana kurang nanti kita bahas. Ini salah satu contoh. Nggak ngapa-ngapain tapi Nabi bilang ahli surga, kan lucu. Lucu nggak? Ini hadisnya, baca hadisnya Pak. Kalau ada yang mungkin ahli kitab segala macam, silakan saya kasih kitabnya. Jilid kedua. Ya. Nah. Nggak ngapa-ngapain Nabi bilang ahli surga datang, ahli surga datang, ahli surga datang. Apa dia benar? Saya nggak punya perasaan apa-apa seorang beriman. Nah, nggak punya perasaan hasad, hasud, dengki, sirik, nggak ada sama orang beriman. Polos-polos aja. Makanya Quran benar. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat kembali kepada Allah dengan hati yang apa? Salim, hatinya bersih. Hatinya apa? Bersih. Makanya doa ini penting Pak, penting nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan jadikan saya orang yang pedol. Dol. Sepeda kalau dol bisa jalan enggak? Motor kalau dol enggak bisa, ana dol. Gimana sih? Iya, kalau motor walaupun odong-odong, kalau enggak dol sampai pada tujuan Pak. Tapi kalau manusia dia dol, mau bagus apapun tuh motor, kalau dol enggak sampai dia. Manusia kalau dol enggak sampai kepada Allah. Dol. Ya, nanti kita kan buka riwayat-riwayatnya yang orang-orang dol sampai dia mau tahajudnya rajin, jungkingnya ininya Pak, jidatnya nih pada hitam nih, saking banyak sujud Quran 30 juz, tapi hatinya dol, nggak sampai dia. Kenapa dol? Terus jalan tempat ya. Tapi yang nggak dol, walaupun odong-odong ya, terodong-odong sampai dia odong-odong ya, nganterin galon, nganterin apa odong-odong tuh sampai dia pada tujuan. Salah ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf nih Pak, karena saya nanti kalau umpamanya ada kajian saya nggak mau duduk begini nih, ini membuat sombong Pak. Saya di bawah aja sama dengan Bapak sama, nggak ada perbedaan. Ya. Yang mulia yang takwa, yang mulia yang inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia yang takwa, titik dah. Pak Ustadz jangan dihormati orang takwa, orang enggak begitu. Nanti porsinya kita lihat. Ya. Nah, ada hadis Nabi hormati orang yang terhormat, itu hadis juga ada. Nanti ada porsinya, nanti kita lihat, kita bahas. Demikian Mas Bahagia,
lebih kurang saya mohon maaf karena saya cuman akar saja, bukan rotan. Ya, jadi ya begitulah adanya, bahasanya pun nggak jelas, aur-auran, ya, ambur-amburaduran. Tapi mudah-mudahan ya dengan bahasa yang tidak ya ambur-amburan ini, adur-aduran ini sampai pada tujuan. Yang penting nggak dol. Insyaallah ya. Mikun lebih kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang mengkritik saya, meluruskan saya senang. Tapi jangan puji saya, jangan puji, nggak ada guna. Bapak nggak jadi orang kaya, saya dipuji pun nggak jadi orang kaya. Bapak muji saya pun nggak jadi orang kaya, saya dipuji pun nggak jadi orang kaya. Kecuali Bapak muji saya dapat duit banyak baru boleh. Jadi kan lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ya.